Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi kelas 2B. Nah, dalam mata kuliah ini saya akan membahas suluk di dalam tafsir. Emang apa sih sebenarnya suluk itu? Suluk memiliki arti yang sama dengan torik, yaitu jalan. Namun, penggunaan istilah ini semakin lama mengalami perubahan arti, sehingga pada akhirnya orang Thariqah menggunakan istilah suluk ini untuk memaksudkan suatu perjalanan rutin atau latihan pada kurun waktu tertentu. Orang yang berlatih baik dalam doa, zikir, berpuasa, maupun mengurangi tidur hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampunan atas kesalahannya dinamakan shalik, menurut Al-Banar 1990. Suluk diartikan oleh sebagian ulama sebagai jalan atau metode untuk melaksanakan segala bentuk ibadah dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhannya dan merupakan suatu tradisi dalam kehidupan Thariqah. Menurut Jalaluddin menjelaskan bahwa suluk adalah perjalanan yang ditentukan bagi orang yang berjalan atau salik kepada Allah dengan melalui beberapa batas-batas dan tempat-tempat atau makom dan naik beberapa makom atau martabat yang tinggi, yaitu perjalanan rohani dan nafsani. Suluk berarti memperbaiki akhlak, mensucikan amal, dan menjadikan pengetahuan. Suluk merupakan aktivitas rutin dan memakmurkan lahir dan batin. Segenap kesibukan hamba hanya ditujukan kepada Sang Robi. Bahkan, ia selalu sampai kepadanya atau wusul. Ada 3 macam suluk yang terdapat dalam ajaran Thariqah menurut Al-Aziz, diantaranya adalah suluk dalam bentuk ibadah. Ini caranya ialah memperbanyak bentuk syariat serta prosesi yang dimulai dari wudhu, sholat, sampai dengan zikir. Selanjutnya ada suluk dalam bentuk riyadoh, yaitu bentuk suluk atau latihan riyadoh ini bentuknya dan pengamalannya ialah meliputi meditasi, bertapa, berpuasa, menyepikan diri, menjauhkan dari pergaulan kehidupan sehari-hari, mengurangi tidur, mengurangi bicara, mengurangi segala yang berhubungan dengan kepentingan duniawi, termasuk memisahkan diri dengan anak istri. Suluk yang ketiga dalam ajaran Thariqah ialah latihan untuk hidup menderita. Alasan yang dijadikan dasar bahwa orang yang tidak pernah merasakan penderitaan dalam hidup dan kesengsaraan, maka ia akan lupa diri dan timbul perasaan tinggi hati, sombong yang kemudian melupakan siapa dan bagaimana peranan Tuhan dalam alam maya ini. Dijelaskan juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Tafsir dari ayat ini memberi arti, maka bersuluklah kamu. Kata itaku yang maksudnya supaya kita menjaga diri jangan sampai melakukan larangan agama disebut berulang kali sampai 69 kali. Sedang kata arti-artiu yang berarti supaya kita patuh kepada perintah agama hanya disebutkan 19 kali. Ibnu Abbas mengartikan al-wasilah di dalam ayat ini dengan mendekatkan diri. Mengenai pengertian ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata yang artinya pengertian yang telah diberikan oleh para imam ini tidak dapat perbedaan antara para mufasir. Kata wasilah ada kalanya berarti tempat tertinggi di surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila engkau bersolawat kepadaku maka mintalah untukku wasilah. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah wasilah itu? Rasulullah menjawab, wasilah itu ialah derajat paling tinggi di surga. Tidak ada yang akan mencapainya kecuali seorang saja dan saya berharap sayalah orang itu. Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Menjauhi dan meninggalkan larangan Allah serta melaksanakan perintahnya adalah hal-hal yang tidak mudah, karena nafsu yang ada pada tiap manusia itu selalu mengajak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang baik, yaitu melanggar dan meninggalkan perintah Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.
Selain dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 35, ada pula dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28 dan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 11-14 yang membahas tentang suluk. Hakikat suluk itu sendiri dalam ilmu tasawuf adalah mengosongkan diri dari sifat mazmumah atau buruk, yaitu dari maksiat lahir dan batin, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang mahmudah atau terpuji. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku.